tawuran yang tadinya juga bermotif membalas dendam karena kemudian tidak mudah mendapatkan musuh, lalu mereka melakukan aktivitas keliling-keliling untuk mencari musuh yang kemudian mereka namai kelitih. Halo kawan UGM, berjumpa lagi dalam UGM Podcast. Kesempatan kali ini mudah-mudahan kabar Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, UGM Podcast di kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan seputar apa itu kelitih dan bagaimana solusi untuk menanganinya. Dan sudah hadir bersama saya, kawan UGM, Bapak Dr. Andes Suprapto SU, kriminolog atau sosiolog kriminalitas dari Visipol UGM, tepatnya demikian Pak ya. Iya. Gimana Pak Prapto kabarnya? Nah, baik, alhamdulillah sehat. Bapak, ya. Ya. Oke, baik, UGM Podcast kali ini Pak Prapto kita akan mengangkat seputar kelitih ini Pak. Iya. Kita tahu di beberapa media akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini kembali mencuat soal kelitih ini. Tapi konsep ini kita perlu perjelas dulu ini Pak Prapto kayaknya. Apa itu kelitih dan kayaknya ada pergeseran makna kelitih ya Pak ya. Monggo Pak. Ya baik, jadi kalau berdasarkan pengertiannya, kelitih itu pada dasarnya positif, yaitu berarti sebagai kegiatan mengisi waktu luang. Nah, kegiatan mengisi waktu luang itu bisa macam-macam, misalnya ketika seorang ibu atau bapak menunggu anaknya sekolah, menjemput sekolah, kemudian dia sambil minum kopi ataupun di rumah sambil menjahit dan sebagainya, intinya itu positif gitu ya. Tetapi ketika kemudian kelitih itu diadopsi oleh anak-anak atau remaja, mereka menggeser makna itu menjadi pertamanya ya keliling-keliling kota naik sepeda motor, tetapi tidak hanya sekedar keliling-keliling kota, lebih dimaknai sebagai kegiatan mencari musuh. Nah, jadi kalau dulu sekali lagi artinya adalah kegiatan mengisi waktu luang dan itu bersifat positif, tapi ketika diadopsi oleh remaja menjadi bermakna sebagai kegiatan mencari musuh. Dan mengapa itu bergeser? Yaitu ketika kegiatan tawuran, yang kenapa kita menggunakan atau mereka menggunakan kata tawuran karena senjata mereka adalah batu yang dilempar, menjadi tidak mudah dilakukan ketika pemerintah, khususnya wali kota Jogja pada waktu itu membuat peraturan bahwa kalau ada anak-anak sekolah pelajar melakukan tawuran maka akan dikembalikan ke orang tuanya untuk mengganti kata dikeluarkan gitu ya. Nah, sehingga beberapa siswa yang berpikir rasional ingin sekolah mulai sulit untuk diajak melakukan kegiatan tawuran. Lalu akhirnya tawuran yang tadinya juga bermotif membalas dendam karena kemudian tidak mudah mendapatkan musuh, lalu mereka melakukan aktivitas keliling-keliling untuk mencari musuh yang kemudian mereka namai kelitih. Dan itu memang hanya fenomena ini, kelitih ini memang di Jogja tadi Pak? Iya, menurut pengamatan dan penelitian saya, kelitih sebagaimana yang terjadi sekarang ini motivasinya, kemudian juga modus operandinya, mekanisme kerja mereka hanya ada di Jogja. Itu memang apa Pak dasar yang melatar belakangi remaja itu tadi? Ya, kalau kita lihat apa yang melatar belakangi itu sangat beragam ya. Dulunya kan memang dimaksudkan atau bermotif untuk mencari atau membalas dendam, membalas dendam, tetapi kemudian bergeser menjadi kegiatan mencari musuh untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tetapi lambat laun mereka yang melakukan kegiatan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga akhirnya memiliki motif yang beragam. Jadi bisa balas dendam, bisa untuk menunjukkan identitas diri, bisa untuk menerima mereka pesanan-pesanan atau juga untuk pelampiasan kekecewaan di dalam kehidupan keseharian mereka. Sehingga kemudian saya melihat juga bahwa struktur organisasi mereka berubah atau berkembang. Dan itu juga merata bukan hanya di kota Jogja ya Pak ya? Bisa ke beberapa area yang di sekitar juga, misalnya Bantul sekitarnya itu? Iya betul, jadi selama ini memang tidak hanya di sekitar kota Jogja,
tetapi juga merambah ke Bantul, ke Sleman gitu ya. Dan fenomena kelitih kalau mungkin Pak Prapto flashback ke belakang begitu, memang dari tahun-tahun yang dulu apakah ada semacam tren yang sama juga meskipun namanya lain begitu di tahun-tahun 70, 80, 90-an gitu? Iya, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu kan memang sekali lagi tujuannya yaitu untuk mencari penyelesaian atas misalnya perilaku kelompok lain gitu ya, atau dengan kata lain balas dendam, atau untuk menunjukkan solidaritas. Dan itu saya lihat mulai muncul agak subur itu sekitar tahun 2007, 2008 gitu ya, sampai 2010 itu agak kuat gitu. Dan pada saat-saat itulah penerapan bahwa siswa yang melakukan tawuran itu akan mendapatkan sanksi. Di sekolahan itu ada poin, melanggar sekian poin maka dia akan mendapatkan sanksi tertentu, sehingga kemudian lalu bergeser pola kerja mereka dari yang sekali lagi tadinya memang musuhnya jelas, membalas dendamnya kemana, sekarang ya lalu asal aja untuk menunjukkan identitas diri mereka. Tapi memang masih didominasi oleh remaja yang laki-laki Pak ya, dari penelitian yang Pak Prapto lakukan. Iya, jadi memang kebanyakan dilakukan oleh remaja laki-laki, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa remaja putri yang terlibat, tapi jumlahnya sangat sedikit. Iya. Tapi pertanyaannya yang menarik adalah begini Pak, kenapa Yogyakarta gitu Pak Prapto? Selama ini kan kita kenal Jogja sebagai kota budaya, kota pelajar gitu. Apakah slogan atau simbol identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan ini memang sudah mulai banyak tergerus gitu Pak? Iya, jadi seperti yang saya katakan bahwa semula itu merupakan murni kegiatan ataupun aktivitas pelajar gitu ya, atau anak-anak, tetapi kemudian saya menangkap ada tanda petik penumpang-penumpang gelap gitu ya. Ada juga beberapa upaya dari luar yang untuk mencoba mendiskreditkan Jogja gitu. Dan kita tentunya tidak lupa atau masih hangat dalam ingatan kita ketika ada kasus kumpul kebo dulu gitu ya. Terus juga ada hasil penelitian bahwa kegadisan di Jogja itu hanya sekian persen, 90 sekian persen sudah tidak lagi. Kemudian juga kita di internet melihat ada foto Jogja Forkis gitu, satu adegan berciuman di sebelah timur Tugu Jogja. Nah, itu beberapa hal yang nampaknya memang itu bukan tindakan spontan gitu ya, tetapi satu tindakan pesanan apapun maksudnya, sehingga dan Jogja justru karena merupakan kota pelajar, banyak jumlah pelajarnya yang menurut mereka masih mudah untuk indoktrinasi, untuk dicuci otak dan sebagainya. Iya, tapi arah indikasi mendiskreditkan Jogja ini memang cukup kentara gitu Pak Prapto. Dilakukan oleh internal orang-orang di Jogja atau pihak di luar? Iya, bisa juga dari internal Jogja ketika terjadi persaingan aktivitas ya, apakah itu dagang ataukah politik gitu, untuk menunjukkan, untuk membuat bahwa Jogja dikesan bukan tempat yang aman. Karena juga ketika ada foto Jogja Forkis itu saya mendengar laporan dari Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu Jogja turun 30% kira-kira itu pendatang pelajar dari luar Jogja, karena para orang tua menjadi khawatir untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Jogja. Jadi itu saya tangkap sebagai sebuah upaya yang disengaja ataupun tidak itu sangat merugikan Jogja. Oke. Baik Pak Prapto, ini kemudian kita beralih ke lebih fokus yang dalam kasus minggu-minggu ini mulai mencuat lagi, baik di Sleman maupun di Bantul. Posisi keluarga sama dengan dinas pendidikan atau sekolah itu di mana Pak? Mereka dalam kelitih ini? Ya, jadi saya menangkap bahwa ada beberapa lembaga sosial dasar saya kira yang perlu ikut berpartisipasi itu ya, menanggulangi atau bahkan mencegah tindakan perilaku kelitih ini. Terutama yang awal
lembaga keluarga. Bruce Cohen misalnya mengatakan bahwa there are 5 basic social institution present in all societies. Ada 5 lembaga sosial dasar yang hadir atau ada di dalam setiap masyarakat. Yang pertama lembaga keluarga. Jadi kalau misalnya keluarga-keluarga itu memenuhi fungsinya, paling tidak fungsi sosialisasi budaya, nilai dan norma, kemudian fungsi perlindungan, maka anak-anak tentunya ketika dia mendapatkan perlakuan tidak nyaman dari pihak lain, zaman saya sekolah dulu kan mengeluhnya kan pada orang tua, pada kakak kandung, saudara bapak, awas tak kandake bapak gitu misalnya. Sekarang itu enggak ya. Awas tak kandake preman Malioboro, tak kandake kancaku gali dan sebagainya gitu ya. Atau teman-teman sekolah gitu. Nah, jadi itu artinya fungsi perlindungan dirasa mulai menipis. Nah, kalau misalnya keluarga itu kembali, seperti misalnya itu kan peristiwa-peristiwa kelitih biasanya terjadi dini hari. Kalau misalnya keluarga itu kemudian mencermati ketika anaknya tidak berada di rumah pada jam-jam tersebut, dipantaulah, syukur kalau bisa diajak pulang. Kalau posisinya jelas ya oke, mungkin sedang mengerjakan tugas-tugas sekolah atau yang lain. Kemudian yang kedua lembaga pendidikan, saya kira penting juga. Kurikulum pendidikan saya kira mulai perlu ditinjau kembali dan implementasinya bahwa visi pendidikan di Indonesia adalah menciptakan dulunya sampai dengan tahun 2010 menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Ternyata dengan 2 itu belum cukup karena kecerdasannya bisa dilakukan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan, lalu diganti menjadi menciptakan insan Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkarakter. Iya. Dan kemudian lalu dirumuskanlah 18 karakter itu ya, yang dicoba dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan. Nah, harapan kami itu betul-betul diinternalisasikan pada siswa sehingga lalu ada institutionalize atau penerapan perilaku. Kalau sekadar hukuman gitu belum bisa untuk membuat efek jerah nampaknya Pak. Faktor keluarga ini nampaknya menjadi benteng paling kuat Pak bagi ini ya generasi muda yang rawan kelitih. Keluarga merupakan benteng awal ya, kuat dan awal, karena kalau seorang anak itu sudah mendapatkan masukan tentang norma, nilai dan budaya, saya kira dia tidak akan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan menyakiti orang lain, apalagi fisik, menyakiti secara psikologis saja. Biasanya orang yang sudah memiliki bekal dari keluarganya akan kecil kemungkinannya gitu. Iya. Kemudian ada lagi rencana Pokja anti kelitih kalau nggak salah. Seberapa efektif Pak Prapto akan melihat hal ini? Iya, jadi kami mengharapkan bahwa apapun namanya, kita jangan hanya mengatasi akibat. Jadi kalau tadi misalnya dikatakan apakah hukuman itu tidak cukup? Cukup. Hukuman yang sekarang yang dulunya hanya diversi, hanya pembinaan, sekarang menjadi diterapkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan bentuk tindakannya gitu. Itu sebetulnya efektif bagi pelaku. Tetapi saya berharap apakah itu Pokja atau apapun namanya, lembaga ini hendaknya bisa menelusuri ke belakang who behind the accident atau behind the event, apa yang melatar belakangi, siapa yang berada di balik perilaku itu. Karena saya melihat bahwa sudah bukan murni lagi itu merupakan aktivitas melulu pelajar atau remaja. Kemungkinan melebar ke daerah lain, fenomena-fenomena semacam ini sangat terbuka juga berarti Pak Prapto, bukan hanya identik nanti di Jogja gitu, dan ini perlu diwaspadai. Bagaimana Pak? Bisa ya, bisa juga tidak ya, karena kelihatannya saya menyebutnya sutradara itu lebih berkonsentrasi ke Jogja. Sebetulnya kalau misalnya itu mau diperlebar sangat mungkin gitu ya di daerah-daerah lain, seperti juga misalnya Bandung berpotensi, tetapi yang ada di sana tetap berbeda dengan di Jogja. Dan kemungkinan kedua ya mereka memang masih lebih menyukai untuk
mengembangkannya di Jogja. Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu mungkin perlu diperbanyak begitu Pak Prapto, karena tadi selain mereka untuk mengurangi aktivitas di luar yang mungkin tidak banyak manfaatnya, mungkin di sekolah juga perlu ditambah kegiatan-kegiatan ekstra begitu. Iya, saya menangkap dari serangkaian, sebetulnya kan kegiatan ekstra sudah cukup banyak gitu. Hanya saya berharap andai kata itu ada, jangan sampai kegiatan ekstra itu justru tidak selesai di sekolahan, sehingga anak-anak menjadi punya alasan, loh saya mau mengerjakan tugas kok gitu, sehingga ketika pulang sekolah mereka masih keluar lagi gitu. Jadi andai kata misalnya memang ada ekstrakurikuler, ya lakukanlah pada jam sekolah. Andai kata misalnya ada ekstra bisa tambah 1-2 jam misalnya dari jam yang seharusnya pulang, tapi setelah itu sebaiknya jangan memberikan PR yang membuat para remaja itu punya kesempatan keluar. Karena kalau di kepolisian kan ada rumus N plus K sama dengan K, tapi rumus ini saya usulkan dirubah karena ada 2K kan maknanya beda. Niat plus kesempatan sama dengan kejahatan itu. Terus saya ganti niat plus KS kesempatan sama dengan KJ kejahatan, sehingga kesempatannya kalau bisa jangan mendukung niat gitu, supaya bisa diminimalkan ya tadi dalam bentuk ekstrakurikuler baik untuk mengisi waktu mereka secara positif, dan itu merupakan makna kelitih yang sebenarnya. Tapi kalau bisa jangan membuat mereka punya alasan, punya kesempatan untuk keluar rumah lagi di malam hari. Ya. Dari yang Bapak pernah lakukan penelitian tadi, balas dendam, identitas diri, atau mungkin faktor ikut-ikutan, lingkungan itu juga sangat berpengaruh Pak? Ya, sangat berpengaruh ya. Jadi kita juga mengenal beberapa psikolog yang mengembangkan dalil peniruan itu, bahwa memang orang juga mempunyai potensi menirukan orang lain yang dikaguminya, yang disenanginya gitu. Sehingga kalau kita tidak membekali dari awal, memang orang sangat mudah terpengaruh untuk mengikuti, apakah itu perilaku gurunya baik positif maupun negatif, peer groupnya atau kelompok-kelompok yang lain. Nah, kemudian apa solusi yang paling manjur begitu Pak Prapto yang bisa dilakukan? Karena ini melibatkan banyak pihak, keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat di luar pun juga harus bisa menggerakkan gerakan anti kelitih ini nampaknya Pak. Iya. Jadi yang pertama saya tetap meminta atau mengharapkan ada integrasi antar 5 lembaga sosial dasar gitu ya. Jadi tadi ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah. Penanganan kelitih, penanganan perilaku kelitih itu jangan dibebankan hanya pada pemerintah atau kepolisian, tapi setiap anggota masyarakat mestinya ikut merasa bertanggung jawab untuk itu. Kemudian yang kedua itu ada lembaga lah, kalau tadi misalnya Pokja atau yang lain yang bisa menampung bagi anak-anak atau remaja yang menjadi korban untuk lapor paling tidak atau meminta perlindungan, sehingga andai kata keluarga tidak mampu untuk melakukannya, maka Pokja ini akan bisa membantu gitu. Karena kan selalu alasannya, kami balas dendam, anggota kami dilukai. Nah, mari laporkan aja lalu selesaikan secara hukum seperti apa gitu, sehingga lingkaran setan itu bisa diputus. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Suprapto SU, sosiolog kriminalitas dari Visipol UGM yang sudah hadir bersama kita kawan UGM berbincang-bincang seputar kelitih dan solusi bagaimana menanganinya. Mudah-mudahan dalam obrolan kita yang singkat ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam UGM Podcast di lain waktu.